Semboyan suara bangsa terus berevolusi menuju sosialisme Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini kawan-kawan. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang disebut sebagai LRS atau Logical Record Structure. Apa itu Logical Record Structure? LRS itu merupakan hasil transformasi dari model Entity Relationship. Nah, kalau kawan-kawan ingat, di episode sebelumnya kita sudah membahas yang namanya ERD atau Entity Relationship Diagram. Nah, sebagai pengingat, ini ERD yang sebelumnya kita buat. Nah, ERD ini kemudian kita konversikan ke LRS dalam bentuk tabel-tabel. Nah, di sini kita mulai melihat bagaimana hubungan antar entitas digambarkan dalam bentuk tabel-tabel dengan atribut dan kunci relasinya. Nah, jadi kalau ERD itu adalah suatu peta logis antara entitas, atribut-atributnya, dan hubungannya, apa hubungannya, jenis hubungannya, dan seterusnya, dan mereka itu masih sifatnya konseptual, maka LRS ini sudah dalam bentuk tabel dan siap untuk diubah menjadi suatu database. Nah, dalam LRS, relasi yang divisualkan oleh ERD, maksudnya adalah relasi ini yang dalam bentuk jajar genjang ini disebut sebagai relasi. Nah, relasi menulis, meminjam ini, itu mulai dikonversikan ke dalam bentuk tabel. Nah, disinilah foreign key yang saya sebut dalam episode sebelumnya, itu mulai dimasukkan ke dalam rancangan konsep kita. Nah, merubah relasi menjadi suatu tabel itu ada ketentuannya juga. Misal, dalam relasi one-to-one, gabungkan ke dalam satu tabel. Dalam relasi one-to-many, salah satu tabel ditambah foreign key. Dalam relasi many-to-many, dibuat tabel baru untuk relasi. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah seperti ini. Nah, ini ya. Nah, relasi one-to-one, itu maksud contohnya adalah setiap satu penulis punya satu ID penulis, gitu. Seperti yang ada di gambar sini, di yang kita buat. Ini pada dasarnya adalah hubungan one-to-one sebenarnya. Nah, daripada dipisah menjadi tabel yang berbeda, maka ini angka-angka baiknya digabungkan dalam satu tabel, gitu. Jadi, dalam tabel penulis ada IDP-nya di situ. Nah, relasi one-to-many, itu artinya, contohnya, setiap penulis bisa menulis banyak buku. Jadi satu penulis itu bisa menulis banyak buku. Maka untuk relasi seperti ini, maka IDP yang merupakan ID dari penulis itu menjadi foreign key di tabel yang many. Kan ada relasi one to many, ada tabel one ke tabel many. Nah, primary key dari tabel one ini menjadi foreign key di tabel many. Dalam hal ini, ID menulis yang merupakan primary key di tabel menulis menjadi foreign key di tabel buku. Sedangkan relasi many to many yang contohnya itu banyak penulis bisa menulis banyak buku dan banyak buku juga bisa ditulis oleh banyak penulis, itu kita membuat tabel baru untuk merepresentasikan relasinya tadi, gitu. Jadi IDP primary key yang ada tabel penulis dan primary key ada tabel buku ini sama-sama menjadi foreign key dalam satu tabel relasi. Nah, baik, kita bisa langsung pindah ke sini. Ini adalah ERD yang sedang kita buat, dan saya sudah buat ya LRS-nya. Ini sudah saya buat. Nah, sini kita bisa lihat ya. Nah, penulis. Di sini penulis sudah saya masukkan, dan J primary key-nya ada IDP. Dia berelasi dengan
penulis. Ini menulis, dia direlasikan karena ini sifatnya many to many, ini ada huruf M, ada huruf M. Dia menulis ada IDP sebagai primary key di penulis ini menjadi foreign key di sini. Di sini nah, IDP di sini merujuk kepada IDP yang ada di tabel penulis. Nah, selain itu, tabel buku juga sama. ID buku yang menjadi foreign key di sini. Di sini saya tambahkan satu atribut baru, satu atribut peran gitu. Kemarin kita juga menambahkan adanya relasi meminjam dan dengan antara buku dan peminjam. Jadi juga sudah saya tambahkan peminjam itu pemilikinya adalah ID peminjam. Dan di sini peminjam itu memiliki dua foreign key dari buku dan dari peminjam. Dan di relasi meminjam ini juga ada primary key-nya sendiri, yaitu tanggal pinjam. Dan saya juga sudah membuat database-nya langsung di dalam MySQL atas RS ini. Bisa kita lihat ya di sini. Saya besarkan terlebih dahulu biar kelihatan. Nah, ini sudah saya buat ya. Dari sini, create database pustakaan, use, dan seterusnya. Ini sama seperti cara membuat tabel di episode pertama. Ini juga sama. Ini juga sama, tidak ada yang berbeda. Nah, ini di episode kedua saya di episode pertama saya sempat menyinggung fungsi primary key dan foreign key. Di sini saya ingatkan kembali. Nah, ini di episode pertama sempat menyinggung bahwa dua tabel itu dihubungkan oleh relasi antara primary key dan foreign key. Nah, masalahnya di episode pertama kita hanya baru mengenal operasi dasar. Jadi kita hanya menggunakan primary key saja, tapi belum menggunakan primary key itu sebagai relasi dalam bentuk foreign key di tabel lainnya. Nah, di sini saya akan tunjukkan dan akan ada episode atau video mendatang untuk membuat relasi seperti ini. Tetapi sini saya, karena kita sedang membahas LRS, maka kita fokus kepada LRS-nya saja. Dan saya ini kode-kode ini sebagai menunjukkan gitu bahwa inilah bentuk kode dari LRS yang sudah dibuat gitu. Nah, jadi ini primary key. Nah, sebelumnya di dalam tabel penulis kita sudah membuat ID penulis sebagai primary key. Nah, di sini primary key, ID penulis, ID buku. Artinya kita mengambil primary key dari ID penulis, yaitu ini, dan ID buku, yaitu dari tabel buku. Nah, primary key ini nggak bisa diapa-apain. Dia hanya deklarasi saja sampai kita kemudian mendeklarasikan bahwa primary key kedua ini adalah foreign key. Nah, masing-masing primary key yang kita panggil ini, kita deklarasikan bahwa sebagai foreign key, dia punya referensi ke tabel penulis. Begitu juga dengan primary key buku, ID buku, kita deklarasikan sebagai foreign key dan direferensikan sebagai ID buku yang ada dalam tabel buku. Karena ingat juga, di dalam suatu database yang besar dan ada ratusan tabel, bisa jadi ada beberapa tabel yang nama primary key-nya sama. Jadi meskipun kita sudah memanggil dua primary key dari tabel lain, kita harus senantiasa mendeklarasikannya sebagai foreign key dan menekankan atau mendeklarasikan dia referensi kepada tabel yang mana. Ini nanti di lain video akan kita bahas. Ini kita masukkan tanya dan seterusnya, dan ini dia hasilnya. Baik ya, jadi itu saja sih yang kita bahas dalam kesempatan kali ini. Intinya adalah bahwa ERD ini kemudian bisa diubah menjadi suatu LRS, yaitu ada suatu skema, suatu konsep yang sudah siap untuk dijadikan suatu database gitu.
dan dia sudah lebih rinci dalam bentuk tabel-tabel. Baik ya, sekian video kali ini. Semoga dapat membantu teman-teman dalam memahami basic pelajaran database, dan sampai jumpa di lain waktu. Dengan semboyan suara bangsa